Simak Sosial Informatika kelas 9I. Sebelum kita mulai videonya, kita perkenalan dulu anggota kelompok kami. Ini adalah anggota kelompok kami, Rafael dan Syawal Udin. A. Keamanan data digital. 1. Kejahatan di dunia digital. A. Evaluasi dan peretasan. R1 1960 sampai 1970. Komputer pada masa ini masih sangat besar dan mahal, hanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar dan institusi pemerintahan. Internet belum ada, namun interkoneksi antar komputer mulai berkembang. Era 2 1980 sampai 1990. Komputer pribadi atau PC mulai populer, internet berkembang pesat, dan World Wide Web (WWW) lahir. Ini membuka jalan bagi komunikasi dan pertukaran informasi global. Era 3 2000 sampai 2025. Internet menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Muncul media sosial atau e-commerce dan berbagai layanan digital lainnya. Kejahatan siber atau cyberman semakin canggih dan beragam. Kita mulai beralih ke bagian B, perkakas pertasan. Virus dan malware. Virus adalah program jahat yang menempel pada program lain dan menyebar dengan cara menggandakan dirinya. Sedangkan malware adalah program jahat yang menyebar sendiri tanpa perlu menempel pada program lain. Trojan horse dan rekayasa sosial. Trojan horse adalah program jahat yang menyamar sebagai program baik-baik. Sedangkan rekayasa sosial adalah teknik manipulasi psikologis untuk mendapatkan informasi rahasia atau melakukan tindakan tertentu. Phishing dan farming. Phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi pribadi seperti kata sandi atau nomor kartu kredit dari email palsu atau situs web palsu. Sedangkan farming adalah tindakan pengalihan pengguna ke situs web palsu tanpa pengetahuan mereka. Ransomware dan spyware. Ransomware adalah program jahat yang menginskripsi data korban dan meminta tebusan untuk mengembalikan data tersebut. Sedangkan spyware adalah program jahat yang diam-diam memberitahu korban lalu mencuri data korban. Botnet dan backdoor. Botnet adalah jaringan komputer yang terinfeksi malware dan dikendalikan oleh penyerang. Sedangkan backdoor adalah program jahat yang memungkinkan penyerang untuk mengakses sistem komputer tanpa izin. Selanjutnya kita berada di nomor 2, yaitu kerawanan di dunia digital. Langsung saja kita bahas, check it out. Selanjutnya adalah kerawanan di dunia digital, yaitu operating system atau OS. Diibaratkan seperti rumah dengan pintu yang bisa dibuka paksa kalau ada celah keamanan atau kalau pintunya tidak benar diperbarui. Diibaratkan seperti jalan-jalan yang ramai, mana orang jahat bisa berinformasi dari mobil yang lewat atau tipe orang yang bersatu. Selanjutnya adalah kerawanan manusia dan Internet of Things. Ibaratnya seperti punya rumah pintar yang semua pintunya pakai password 1234, atau kita sendiri coba meninggalkan kunci rumah di depan pintu. Yuk. Bjorka kembali retas 6 juta NPWP pejabat negara. Ada Jokowi hingga Sri Mulyani. Ini menarik nih. Bjorka itu hacker yang tiap tahun ada aja ulahnya. Tahun 2022 dia pernah bocorin data nomor handphone berbagai operator di Indonesia. Tahun 2023 dia bocorin data paspor warga Indonesia. Nah sekarang dia bocorin 6 juta NPWP warga Indonesia. Bahkan presiden kita Pak Jokowi, menteri kita Bu Sri Mulyani, sampai Gibran dan Kaesang juga pada kena. Kok bisa bocor semua? Kan Kominfo udah bilang hacker jangan menyerang. Ternyata ini beneran, data NPWP kita emang bocor. Nah ini bahaya banget sebenarnya. Soalnya kalau NPWP kita kesebar bisa disalahgunakan buat transaksi ilegal, penipuan, dan masih banyak lagi. Kelihatannya sih data-data ini dilelang dan gak ada yang bisa kita lakuin sekarang. Palingan kita cuma bisa istighfar dan bersyukur karena hidup di sini ada aja ujiannya. Soalnya kalau di sekolah pas ada ujian berarti kan mau naik kelas. Tapi ini ujian mulu, kelasnya nggak naik-naik. Netizen komen, Kominfo ngapain sih kerjanya? Nggak kapok-kapok dan nggak ada perubahan juga kinerjanya. Kominfo kerjanya cuma refresh layar doang kayaknya. Pengalihan isu jet pribadi, fufu-fafa, dan mega korupsi lainnya. Kalau menurut kau gimana? Saya mau denger pendapat kamu.
Enkripsi, antivirus, dan aplikasi terpercaya. Enkripsi seperti mengunci data dalam rangka rahasia. Hanya orang yang punya kunci deskripsi yang bisa membukanya. Antivirus seperti satpam yang menjaga komputer dari serangan virus atau program jahat. Contohnya Windows Defender Advanced. Aplikasi terpercaya. Menggunakan aplikasi terpercaya minimalkan resiko Anda mengunduh program jahat. Alat autentikasi. Autentikasi web. Autentikasi web adalah proses verifikasi identitas penggunaan sebelum mengizinkan akses ke situs web atau aplikasi online. Berikut beberapa jenis autentikasi web. 1. Autentikasi dengan kata sandi. 2. Autentikasi dengan email. 3. Autentikasi dengan nomor telepon. 4. Autentikasi dengan fingerprint. 5. Autentikasi dengan patch recognition. 6. Autentikasi dengan smart card. 7. Autentikasi dengan biometrik. Selanjutnya kita pada autentikasi pengguna. Apa itu autentikasi pengguna? Autentikasi pengguna adalah proses verifikasi identitas pengguna untuk memastikan bahwa pengguna tersebut adalah orang yang sebenarnya dan memiliki hak akses ke sistem, aplikasi, atau layanan tertentu. Berikut beberapa jenis autentikasi pengguna. Jenis autentikasi pengguna. Yang pertama, autentikasi dengan sandi. Kedua, autentikasi dengan biometrik. 3. Autentikasi dengan smart card. 4. Token. 5. Executable single sign-on. Biometrik adalah teknologi yang menggunakan karakteristik fisik atau perilaku seseorang untuk mengidentifikasi dan memverifikasi identitasnya. Berikut beberapa contoh biometrik. Contoh biometrik: 1. Sidik jari menggunakan pola sidik jari yang unik untuk mengidentifikasi seseorang. 2. Pengenalan wajah menggunakan fitur wajah yang unik untuk mengidentifikasi seseorang. 3. Pengenalan suara menggunakan pola suara yang unik untuk mengidentifikasi seseorang. 4. Pengenalan iris menggunakan pola iris yang unik untuk mengidentifikasi seseorang. 5. Pengenalan telapak tangan menggunakan pola telapak tangan yang unik untuk mengidentifikasi seseorang. 6. Pengenalan DNA menggunakan kode genetik yang unik untuk mengidentifikasi seseorang. Selanjutnya ada autentikasi multifaktor. Autentikasi multifaktor atau antifaktor sistem keamanannya membolehkan Anda memberikan lebih dari satu bentuk verifikasi untuk mengakses akun Anda. Artinya, Anda akan menggunakan beberapa faktor verifikasi. Misalnya, sesuatu yang Anda ketahui, kata sandi, sesuatu yang Anda miliki, kode verifikasi yang dikirim ke ponsel Anda, sesuatu yang Anda miliki, biometrik, sidik jari atau pengenalan wajah. Contohnya, Anda login ke email Anda dengan kode sandi faktor 1, lalu Anda memasukkan kode verifikasi yang dikirim ke ponsel Anda atau faktor 2. Sekian dari materi B, kita lanjut ke materi C. Selanjutnya kita memasuki materi C, yaitu meningkatkan keamanan informasi. Jika kalian penasaran, jangan skip video ini. Kalau enggak, selanjutnya adalah pembahasan fitur keamanan pada sistem operasi. Bagi beberapa contoh fitur keamanan pada sistem operasi. Nomor apa? Firewall, yaitu mengatur akses jaringan dan membuka akses tidak diinginkan. Contohnya Defender, Firewall, terutama pada Windows. Dan virus, dari sistem office, malware dan virus. Contoh Windows Defender dan Norton. Ketiga, enkripsi, mengumpulkan data dan mengubahnya menjadi kode yang tidak dapat dibaca. Contohnya BitLocker pada Windows dan FileVault pada macOS. Keempat, autentikasi, modifikasi interface pengguna sebelum mengizinkan akses. Contoh dokumen pada sandi, autentikasi dua faktor. Kelima, pembaruan sistem. Mengatur sistem operasi dan aplikasi untuk memperbaiki kerentanan keamanan. Contohnya Windows Update dan Upgrade per Linux. 6. Kontrol akses, mengatur hak akses pengguna dan aplikasi. Contohnya ACL, Access Control List pada Windows, Mods pada Linux. 7. Pengawasan sistem, yaitu memantau aktivitas sistem untuk mendeteksi ancaman keamanan. Contohnya Virus pada Windows, Xerox pada Linux. 8. Backup data, membuat salinan data penting untuk mencegah kehilangan data. Contohnya backup dengan Windows Backup dan Intune pada Linux. Selanjutnya kita ke penggunaan fitur keamanan pada peramban. 1. Penggunaan kata sandi, autentikasi dua faktor, pemblokiran iklan dan pelacak, pengaman HTTPS, pengaman cookie, pengaman malware, pengaman phishing, pengaman privasi, protokol yang lebih cepat daripada TCP, tapi tidak menjamin keandalan, sering digunakan untuk streaming video dan game online. Selanjutnya adalah pelacakan terhadap peramban. Pelacakan peramban adalah ketika situs web atau pihak ketiga mengumpulkan informasi tentang apa yang Anda lakukan di internet. Cara kerjanya, mereka menggunakan cookie, file kecil di peramban Anda, skrip pelacak, kode di situs web, atau sidik jari peramban. Informasi unik tentang peramban Anda. Pelacakan pada peramban yang dilacak, situs web yang Anda kunjungi, konten yang Anda lihat, iklan yang Anda klik, pencarian Anda. Dampaknya bisa positif. Contoh dari dampak positif adalah iklan lebih relevan. Bisa negatif, contohnya adalah privasi terancam. Bagaimana Coki bekerja? Kunjungan pertama, saat Anda mengunjungi situs web, untuk pertama kalinya situs web tersebut mengirimkan Coki ke peramban Anda. Penyimpanan, peramban Anda menyimpan Coki tersebut. Kunjungan berikutnya, setiap kali Anda mengunjungi situs web,
yang sama lagi, peran-peran akan mengirim checklist tersebut kembali ke situs web. Situs web mengingatkan, situs web menggunakan informasi dalam coki untuk menyesuaikan konten atau tampilan yang Anda lihat. Selanjutnya adalah pelacakan akun. Pelacakan akun adalah proses pengumpulan dan analisis data tentang aktivitas penggunaan online. Tujuannya bisa beragam, mulai dari meningkatkan keamanan hingga meningkatkan pendapatan. Pelacakan yaitu login, mencatat waktu, tanggal, alamat, IP, dan perangkat yang digunakan saat login. 2. Aktivitas merekam aktivitas pengguna seperti penggunaan fitur dan interaksi dengan konten. 3. Transaksi, merekam transaksi keuangan. 4. Perilaku, menganalisis pola, navigasi, dan interaksi pengguna. Metode pelacakan dengan menggunakan cookie untuk pelacakan aktivitas pengguna. Token, menggunakan token untuk melacakkan aktivitas pengguna. Analitik web, menganalisis aktivitas pengguna melalui analitik web. Machine learning, analisis perilaku pengguna dengan machine learning. Dampak pelacakan positifnya meningkatkan keamanan, pengalaman penggunaan, efisiensi, dan pendapatan. Negatifnya berpotensi kehilangan privasi, penipuan, ketergantungan, kehilangan kepercayaan. Hai guys. Terima kasih telah menonton kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen,